Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Janentias, mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Video ini merupakan tugas observasi untuk mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Bu Monika. Saya memilih salah satu UMKM lokal, yakni Warung Sayur Kak Tina. Warung sayur yang menjual sayur dan juga bahan masakan setiap paginya di depan rumahnya. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengamati bagaimana teori-teori konsep dari bisnis diterapkan dalam kehidupan berekonomi di sehari-hari. Warung sayur ini berdiri sejak tahun 2023 dan menjual berbagai bahan makanan seperti sayuran segar, bumbu dapur, tahu, tempe, dan juga bahan masakan harian lainnya. Usaha ini termasuk kategori UMKM perdagangan eceran dengan sistem pengelolaan keluarga. Visi usaha ini adalah memberikan bahan makanan segar dan terjangkau setiap hari bagi masyarakat sekitar. Dan misinya adalah menjaga kualitas produk, pelayanan ramah, dan kepercayaan pelanggan. Untuk lebih jelasnya, kita tanya langsung kepada narasumbernya, yakni Kak Vina. Halo Kak Vina, boleh nih aku nanya-tanya tentang bisnis yang sedang Kak Vina jalankan saat ini? Iya, boleh. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Iya. Bagaimana cara kakak menyesuaikan usaha ini dengan perubahan zaman, terutama dengan adanya teknologi digital? Ya, dengan adanya perubahan digital di era yang sekarang ini, penjualan saya itu lebih berkembang. Yang dimaksud berkembang itu kayak di sosial media kan sekarang orang jualan itu pasti promosinya itu di akun kayak TikTok, Instagram, WhatsApp. Nah, dengan adanya itu kita itu bisa membuat video yang menarik ataupun konten-konten setiap harinya yang bisa menarik para pembeli. Oke, apakah kakak pernah menggunakan media sosial seperti WhatsApp untuk promosi atau menerima pesanan lewat sosial media, kayak lewat WhatsApp? Iya, pernah. Oke. Apakah pelanggan kakak sekarang berbeda dibandingkan dengan pelanggan tahun lalu? Itu sangat berbeda ya. Berdirinya usaha saya kan 2023. Itu kebanyakan orang yang mengenal itu hanya orang sekitar tetangga saya, orang-orang kampung saya. Nah, dengan adanya sosial media ini, para pembeli saya itu lebih tersebar luas, kayak itu entah di daerah mana atau berkunjung ke tempat saya. Dengan adanya saya promosi di akun sosial media itu. Oke, menurut kakak apa sih tantangan berjualan di era sekarang ini? Kalau saya yang ngalami ya, ini pendapat saya sendiri, itu adanya pesaing dari usaha saya. Gimana caranya saya ini mempertahankan para pelanggan saya biar tidak berpindah ke tempat yang lain. Itu yang sangat sulit saya pertahankan. Maka dari itu saya bisa memberikan kayak layanan dengan paketan sayur. Biasanya satunya itu dibuat, misal bayam itu 1.000, nanti bisa dibuat paketan, per paket itu 5.000, isinya ada bayam, jagung, ada bahan masakan lainnya gitu kayak tomat gitu. Jadinya kan para pelanggan itu tidak bosan gitu loh, sehingga dia itu di sini ada yang baru kan. Jadinya dia itu nggak bisa melihat pesaing saya gitu. Oke. Kalau boleh tahu, usaha ini tuh dikelola sama siapa aja sih? Apakah ada karyawan lain atau kerjasama dengan mitra lain? Alhamdulillah saya kelola sendiri. Berarti nggak ada kerjasama kayak dari perusahaan lain atau mitra lain gitu ya? Tidak. Oke. Apakah kakak pernah berpikir untuk mengembangkan usaha kakak jadi lebih besar lagi? Ya, terfikirkan di pikiran saya.
dengan ingin menambahkan cabang di beberapa wilayah sehingga bisa menambahkan pemasukan saya. Oke. Ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kakak merencanakan stok dan juga kebutuhan belanja setiap harinya? Mencatat apa yang laku, apa yang tidak, mencatat stok yang habis, stok yang masih, itu kalau ada yang busuk itu dipisahkan biar yang bagus itu tidak menjadi rugi. Oke. Baik, selanjutnya apa prinsip utama kakak dalam berjualan? Menjamin kepuasan pelanggan. Oke. Baik, bagaimana kakak menghadapi pelanggan yang komplain atau tidak puas dengan pelayanan atau barang yang kakak jual? Alhamdulillah saya selalu tidak pernah ada komplain di bisnis saya. Belum ada komplain berarti? Belum ada. Baik, itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih kepada Kak Vina karena sudah bersedia untuk diwawancara. Kesimpulan dari observasi ini adalah dari hasil observasi ini dapat disimpulkan bahwa UMKM Warung Sayur Kak Vina menerapkan berbagai prinsip bisnis secara nyata, yakni adaptasi terhadap perkembangan teknologi, penerapan fungsi-fungsi manajemen atau POAK, etika dan budaya organisasi yang baik, kepemilikan perseorangan yang sederhana namun efisien, dan semangat kewirausahaan yang tinggi. Rekomendasi saya, Kak Vina dapat mulai memperluas pemasaran melalui media sosial, serta membuat sistem pencatatan digital sederhana dan menjajaki kerjasama dengan pemasok lokal untuk efisiensi biaya. Terima kasih sekali lagi karena bersedia untuk diwawancarai. Terima kasih telah menonton video observasi ini. Semoga bermanfaat dan memberikan gambaran nyata tentang penerapan teori bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.